Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas mengenai sikap profesionalisme guru. Sebelum membahas lebih jauh, perkenalkan nama saya Maria Angelin Seragi Sumbayak, NPM 1805030007 kelas 2A32, Prodi PGC dari Universitas Kualiti. Nah, yang pertama itu kita akan membahas pengertian sifat-sifat profesionalisme guru. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memiliki standar mutu atau moral tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain. Nah, menurut para ahli, profesionalisme menekankan kepada penguasa ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Meister mengemukakan bahwa profesionalisme bukan sekedar pengetahuan teknologi dan manajemen, tetapi lebih merupakan sikap pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknis, bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan. Nah, yang kedua itu sasaran sikap profesionalisme guru, yaitu yang pertama, sikap guru terhadap peserta didik. Guru dalam pendidikan seharusnya tidak hanya mengutamakan pengetahuan atau perkembangan intelektual saja, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan seluruh pribadi peserta didik, baik jasmani, rohani, sosial maupun spiritual, emosional, sesuai dengan hakikat pendidik. Hal ini dimaksud agar peserta didik pada akhirnya dapat menjadi manusia yang mampu menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan sebagai manusia yang dewasa. Dalam Sumpah atau Janji Guru Indonesia dengan jelas dituliskan bahwa guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Dasar ini mengandung beberapa prinsip yang harus dipahami oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, yakni tujuan pendidikan nasional, prinsip membimbing, dan prinsip pembentukan manusia seutuhnya. Nah, yang kedua itu adalah sikap guru terhadap pimpinan. Sebagai salah seorang anggota organisasi, baik organisasi guru maupun organisasi yang lebih besar, guru akan selalu berada dalam bimbingan dan pengawasan pihak atasan. Dari organisasi guru ada strata kepemimpinan, mulai dari pengurus cabang, daerah, sampai pusat. Begitu juga dengan sebagai anggota keluarga besar Kemendikbud, Kementerian Pendidikan Daerah Kebudayaan Republik Indonesia, dan Kemenegak, Kementerian Agama Republik Indonesia. Ada pembagian pengawasan mulai dari kepala sekolah dan seterusnya sampai Kemendikbud dan Kemenak. Nah, yang ketiga itu sikap guru terhadap teman sejawat. Dalam Sumpah atau Janji Guru Indonesia poin ke-7 disebutkan bahwa guru memelihara hubungan profesi sebagai kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial. Ini berarti bahwa guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungan kinerjanya. Nah, dan guru juga hendaknya menciptakan memelihara semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial di dalam dan di luar lingkungan kerjanya. Dalam Sumpah atau Janji Guru Indonesia menunjukkan betapa pentingnya hubungan yang harmonis perlu diciptakan dengan mewujudkan perasaan bersaudara yang mendalam antara sesama anggota profesi. Hubungan sesama anggota profesi dapat dilihat dari dua segi, yakni hubungan formal dan hubungan kekeluargaan. Nah, yang berikutnya itu sikap guru terhadap pekerjaan. Guru bekerja berdasarkan kompetensi dan kebiasaan tertentu serta kegiatan rutin yang amat diperlukan dan seringkali memberatkan. Jika kegiatan tersebut tidak dikerjakan dengan baik, maka bisa mengurangi atau merusak keefektifan guru pada semua peranannya. Di samping itu, jika kegiatan rutin tersebut tidak disukai dan dibenci, bisa merusak dan mengubah sikap umumnya terhadap pembelajaran. Sebagai contoh, dalam setiap kegiatan pembelajaran, guru harus membuat silabus dan RPP secara tertulis. Jika guru membenci atau tidak menyenangi tugas ini, akan merusak keefektifan pembelajaran. Nah, yang kelima itu adalah sikap guru terhadap organisasi profesi.
Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dasar ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya peranan organisasi profesi sebagai wadah dan sarana pengabdian. PGRI sebagai organisasi profesi memerlukan pembinaan agar lebih berdaya guna dalam berhasil guna sebagai wadah usaha untuk membawakan misi dan menempatkan profesi guru. Keberhasilan usaha tersebut sangat bergantung kepada kesadaran para anggotanya, rasa tanggung jawab dan kewajiban para anggotanya. Organisasi PGRI merupakan suatu sistem di mana unsur pembentukan adalah guru-guru. Perkembangan kebebasan berorganisasi pasca reformasi turut mempengaruhi munculnya organisasi profesi termasuk dalam bidang pendidikan dan profesi guru. Dalam dasar ke-6 Sumpah Janji Guru di Indonesia ini tuh dengan gamblang juga dituliskan bahwa guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Nah, yang ke-6 itu adalah sikap terhadap perundang-undangan. Pada butir ke-9 Sumpah Janji Guru Indonesia disebutkan bahwa guru melaksanakan sebagai kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang pendidikan. Kebijaksanaan pendidikan di negara kita dipegang oleh pemerintah. Dalam hal ini oleh Kemendikbud Republik Indonesia dan Kemenak Republik Indonesia. Dalam rangka pembangunan di bidang pendidikan di Indonesia, pemerintah mengeluarkan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang merupakan kebijaksanaan yang akan dilaksanakan oleh aparaturnya yang meliputinya antara lain pembangunan gedung-gedung pendidikan, pemerintahan kesempatan belajar antara lain dengan melalui kewajiban belajar, peningkatan mutu pendidikan, pembinaan generasi muda dengan mengingatkan kegiatan Karang Taruna, dan lain-lain. Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan ialah segala peraturan-peraturan pelaksanaan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka pembinaan pendidikan di negara. Nah, yang ketujuh itu adalah sikap guru terhadap lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang kondusif akan meningkatkan produktivitas kerja dan ini perlu disadari dengan baik oleh setiap guru maupun peserta didik sehingga mereka berkewajiban menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Setidaknya harus memperhatikan dua hal yaitu guru itu sendiri serta hubungan baik antara guru dengan orang tua dan masyarakat sekitar. Nah, yang berikutnya itu kita membahas tentang pengembangan sikap profesi guru. Dalam rangka meningkatkan mutu guru harus pula meningkatkan sikap profesionalnya. Ini jelas berarti bahwa ketujuh sasaran penyikapan yang telah dibahas selalu dipupuk dan dikembangkan. Pengembangan sikap profesional ini dapat dilakukan melalui dua tahap yaitu pre-service education atau pendidikan prajabatan dan in-service education or in-service training atau pendidikan atau pelatihan yang dalam jabatan. Nah, sekian pembahasan kita hari ini mengenai sikap profesionalisme guru. Apabila ada kesalahan kata maupun tindakan saya yang salah, mohon maafkan. Terima kasih. Selamat pagi.